Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Achiever semua? Semoga sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan sharing kembali masih seputar dengan pandemi kita COVID-19 ya. Dan kita ketahui saat ini makin tingginya ya angka kesakitan dari COVID-19. Nah, hari ini apakah kita yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berdamai dengan COVID-19? Ya. Ini yang kanker. Tahu di mana kan? Bekasi. Ke Abi di luar biasa. Jadi Promil, program hamil. Strategi kita menghadapi gelombang COVID ya saat ini, yang pertama jangan panik ya. Kita mendengar kabar berita ya, lewat medsos atau juga dari omongan orang ya langsung ke kita jangan langsung panik. Banyak sekali orang itu menjadi sangat ketakutan, menjadi panik, sehingga yang sebelumnya tidak sesak jadi sesak, yang sebelumnya tidak sakit jadi terasa sakit, dan begitu ketakutan ya. Jadi jangan panik. Yang kedua, bukan berarti kita tidak panik, artinya kita tidak waspada. Tetap waspada ya, jaga diri kita, waspada, jangan lalai. Tetap melakukan prokes ya, melakukan cara-cara yang terbaik untuk menjaga diri kita dari serangan-serangan bibit penyakit, baik yang COVID atau juga virus-virus lain, juga kuman yang lain dan juga penyakit yang lainnya. Tetap waspada. Ya, kita lakukan prokes ya dengan kompak di rumah. Ya, jangan sampai ya yang satu bagaimana ya, pokoknya kita ada komunikasi di rumah kepada orang-orang di rumah bagaimana caranya menjaga kesehatan. Kemudian juga jangan mudah terpengaruh kan. Tadi karena kita kalau mudah terpengaruh itu jadi panik. Ya, jadi panik. Kita tingkatkan imunitas. Imun kita harus ditingkatkan. Nanti kita cari tahu apa sih bagaimana caranya kita meningkatkan imunitas. Dan juga happy. Penting ini, gembira. Jangan stres. Kebanyakan ya ada, saya sendiri ya menangani beberapa kasus dengan dari awal COVID sampai hari ini itu tinggi sekali stresnya ya. Ada yang kesedihan. Kalau dibuat happy, insya Allah jadi lebih tenang, lebih kuat kita ya. Lakukanlah pola hidup sehat, insya Allah kita akan bisa menghadapi COVID ini. Baik, nah kita jelaskan ini tentang kemarin kita belajar ya, pernah nanti nonton video YouTube sebelumnya itu tentang tips-tipsnya. Nah, di sana membahas metabolik ya, metabolik. Kenapa sih metabolik? Jadi, teman-teman, metabolik dalam tubuh kita itu ada indikator ya, indikator atau parameter kesehatan metabolik. Nah, nanti kalau dia melewati, tidak sesuai dengan parameter ini, itulah disebut dengan sindrom metabolik. Orang yang mengalami sindrom metabolik ini itulah yang mudah sekali yang disebut komorbid. Nah, komorbid pada kasus saat pandemi ini ya. Nah, jadi parameter kesehatan metabolik kita disebut sehat. Metabolik kita pertama ya, dari banyak sekali penelitian bahwa berat badan yang berlebih itu bisa menurunkan imunitas. Nah, jadi coba cek lingkar pinggangnya. Lingkar pinggang kalau pria itu lingkar pinggangnya itu 60 cm ya, kalau wanita 80 cm. Jadi kalau dia lebih dari itu bisa, kalau dia 100, 120 apalagi. Nah, artinya dia parameter kesehatan metaboliknya udah termasuk sindrom ya, nggak sehat ya, sindrom. Dan kemudian
rasio lingkar pinggang dengan tinggi badan. Jadi kalau tinggi badannya berapa, lingkar pinggangnya berapa. Kalau ada yang orang yang tinggi, jadi ini orang Asia itu dia 0,5 ya, kurang dari 0,5. Yang ketiga itu pemeriksaan kadar gula darah, yang akurat, yang pemeriksaan khusus namanya hemoglobin glikat ya, hemoglobin A1C itu kurang dari 5,7% ya. Nah, itu sehat. Kalau lebih dari 5,7% ini masuk dalam sindrom metabolik. Jadi kita lihat checklist nih dalam tubuh kita yang nomor 1, 2, 3. Yang keempat, trigliserid. Cek kadar trigliseridanya ya. Jadi cek di laboratorium, cek trigliseridanya. Kalau dia kurang dari 150 mg per desiliter ya, itu sehat. Dan pemeriksaan yang kelima itu HDL ya. HDL, kolesterol nih, kolesterol baik katanya, itu bahasanya tuh. Di situ lebih ya, bukan kurang. Kalau kurang dianya metabolik sindrom metabolik. Ini HDL-nya lebih dari 40 mg per desiliter pada pria, sedangkan pada wanita itu lebih dari 50 mg per desiliter. Ya, yang keenam, lakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah itu kurang dari 120/80, itu idealnya ya. Ada parameter kesehatan. Kalau dia lebih dari itu termasuk risiko untuk gangguan metabolik. Yang ketujuh, tidak kondisi dalam minum obat hipertensi, diabetes, obat-obat diabetes atau juga obat anti kolesterol. Nah, ini parameter kesehatan metabolik. Cek ya, checklist. Ya, buat checklistnya teman-teman, apakah dari 7 parameter itu ada salah satunya yang melewati kadar yang seharusnya. Udah jelas bahwa kita bahas nih ya, kegemukan yang pertama tadi, obesitas, yang lingkar pinggangnya lebih dari 60 cm pada pria dan lebih dari 80 cm pada wanita. Nah, ibu-ibu ya, coba cek tuh, ambil meteran, cek lingkar pinggangnya berapa. Nah, masih ada nggak pinggangnya? Mungkin nggak ketemu lagi pinggangnya ya. Udah nggak tahu lagi pinggang mana perut ya, karena udah perut semua, nggak ada pinggang lagi. Cek, udah dicek. Nah, ini udah ada hubungan antara imunitas dengan kegemukan ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua agar kita tidak termasuk dalam komorbid yang berat badannya atau lingkar pinggangnya lebih dari ini ya, dimana rasio dari lingkar pinggang dengan tinggi badannya itu lebih dari 0,5%, segera lakukan penurunan berat badan ya, biar berat badannya menjadi normal ya, lebih enak lagi ideal ya. Normal aja dulu, nggak usah ideal, tapi normal ya. Kalau sudah tadi obes atau kegemukan, turunkan. Nah, ini akan meningkatkan imunitas kita, bagaimana caranya? Cek di video sebelumnya ya. Ada 5 video yang bisa teman jadikan bisa referensi ya, untuk bagaimana menurunkan berat badan cara yang baik. Dan kalau artinya kita tadi pertama, apa kan kondisi sekarang kita dengar-dengar itu banyak sekali, ada yang kekurangan oksigen, ada yang banyak meningkat katanya kematian, banyak orang yang terserang, apalagi sekarang ada COVID yang varian ya, sudah bervarian baru yang Delta, dan yang katanya meningkat lebih daya sebarnya ya, virusnya itu lebih kuat, lebih mudah menyebar, bahkan kadang sampai 4 kali atau sampai ada yang 10 kali katanya dari penelitian, itu mudah menyebar, mudah menular ke orang individu. Nah, apakah
kondisi saat ini kita harus takuti terus ya. Wah, saya hampir sampai kita membatasi sekali kegiatan-kegiatan kita, atau bagaimana? Apakah kita bisa berdamai dengan COVID yang saat ini ada? Ya, nanti teman bisa jawab ya. Yang tadi, yang pertama yang kita lakukan, turunkan resiko untuk menjadi komorbid. Ya, kita kuatkan imunitas kita. Kuatkan dengan apa? Konsumsi. Ya, selain tadi kita tetap tenang, ceria, happy, bahagia, lakukan olahraga yang rutin, kemudian makanan yang sehat, ya. Dan kita harus mengatur jangan sampai gula darah kita tinggi, triglyceride kita tinggi, tekanan darah kita tinggi. Maka kita jaga tubuh kita. Dengan cara apa? Kenali diri kita sendiri, kenali diri kita, ya, kenali juga musuh, biar kita jadi pemenangnya. Ya, sepakat? Kita harus kenali kelemahan kita, keunggulan kita. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan kita akan menjaga kelemahan kita itu untuk bukan menjadi mudah ya, menjadi sumbernya. Maka kita tahu kelemahan kita kuatkan. Dan kita juga tahu karakteristik musuh kita, kelemahan dari musuh kita. Kita ketahui bahwa virus itu, ya, virus COVID-19 ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ya, kita tahu makhluk Allah, dan juga setiap makhluk itu ada kelemahannya. Seperti manusia ada kelemahannya. Hewan-hewan yang lain pun ada kelemahannya. Nah, jadi kita ketahui itu. Karena bisa berbiak ya, dia berbiak, harus ada inangnya atau ada hostnya, ya. Virus ini bisa berkembang biak itu harus ada hostnya. Nah, caranya, artinya kalau dia ada host, dia numpang ke orang. Kalau orang numpang, misalnya ada tamu tempat kita jamu dengan baik, dia akan senang tuh, nanti berdatang kembali ya, datang lagi, suka sekali karena penerima tamunya, hostnya itu baik, ramah. Nah, kalau untuk COVID jangan jadi host yang baik, nanti dia datang lagi, maka menjadilah host yang buruk, ya, yang bad, inang yang buruk bagi COVID, ya. Jadi kita jadikan tubuh kita itu sebagai inangnya COVID yang buruk, sehingga dia nggak mau deket-deket kita. Wah, nggak bisa hidup di sana. Nah, bagaimana caranya biar si COVID-19 ini tidak hidup dalam tubuh kita? Jadilah inang yang buruk. Kita ketahui karakteristik virus, dan juga kita mengetahui kelemahan kita. Karena kita kelemahan, misalnya karena keluarga kita, dari riwayat keluarga itu ada diabetes, ada kencing manis ya, ada darah tinggi, ketekanan darah tinggi, ada penyakit-penyakit lainnya itu. Nah, kita kenali kelemahan kita. Dan juga kita punya riwayat penyakit waktu dari kecil sampai sekarang. Apa riwayat penyakit kita? Nah, itu dicatat, dituliskan bahwa kita punya kelemahan itu. Yang punya alergi, apalah, ada keluhan apa, alergi apa. Nah, kita ketahui, maka kita tahu bagaimana strateginya untuk menjaga kesehatan kita, mencegah virus masuk yang akan memperparah penyakit kita. Ya, obati penyakit-penyakit, atau juga kuatkan imunitas kita, karena kita mempunyai riwayat yang diturunkan dari keluarga itu punya penyakit seperti itu. Ya, sudah tahu cluenya ini ya, udah tahu cluenya, terbayang oleh teman-teman bahwa cara kita berdamai dengan COVID, kita ketahui kelemahan kita ketahui juga karakteristik dari virus ini. Bagaimana yang kita catat nih, kita tahu bahwa oh, aku punya kelemahan di sini, maka harus dikuatkan di sini. Iya, aku punya masalah ini karena punya tekanan darah saya sering kadang-kadang naik. Oh, itu diobatin, diperbaiki. Saya punya riwayat misalnya ibu saya ada kencing manis. Saya punya resiko untuk terjadi kencing manis, dan bisa-bisa saja terjadi. Maka harus kita cegah, atau juga kalau sudah terjadi kita obati. Orang-orang tua kita yang sudah tahu ini adanya gangguan metabolik ini,
kuatkan di sana. Kuatkan imunitasnya, bantu biar kekuatan tubuhnya ya, yang penyakit-penyakit yang tadi gangguan metabolik atau sindrom metabolik ini dia tidak menurunkan imunitasnya ya. Paham ya sampai di sini teman-teman? Pengobatan yang terbaik ya, kita ketahui bahwa sesungguhnya rumahnya penyakit adalah perut. Nah, jadi pengobatan terbaik dari semua cara pengobatan adalah istirahat. Istirahat. Kalau kita istirahat yang cukup, insya Allah pemulihan dalam tubuh kita luar biasa ya. Jadi istirahat dan juga fasting atau puasa ya, puasa nih. Puasa. Kita kalau sakit, apa yang dirasa teman-teman? Mau makan nggak? Kalau rata-rata ya orang-orang yang sakit lidahnya jadi pahit, itu sunatullah. Artinya Allah mengingatkan kita tentang penjagaan makan kita. Dibatasi makan. Orang yang sakit tapi mau makan terus, hati-hati. Imunnya makin turun, bisa cepat mati dia. Memang sunatullahnya orang yang sakit itu akan berkurang makannya. Ya, tidak enak makan karena lidahnya pahit. Kita lihat aja hewan seperti kucing. Kucing lagi sakit, kita kasih makan nggak mau. Kenapa nggak mau makan? Kemudian anjing, hewan-hewan yang lain lah, kalau dianya badannya lagi sakit, nggak nafsu makannya, ya, karena itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh, di mana tubuh kita berkonsentrasi untuk pemulihan virus yang masuk, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia tidak berkonsentrasi di perut, ya. Metabolisme kita ya tadi urusannya perut terus, karena makan terus, makan sehingga tidak waspada ke bagian yang lain ya. Jadi jangan sampai sebentar makan, terlalu sering makan, menyebabkan imunitas kita jadi turun ya. Jadi pengobatan terbaik adalah istirahat dan juga berpuasa. Nah, saat kita makan, makanlah protein yang baik ya, protein yang baik, bukan sampah ya. Nah, jadi protein yang baik itu ya makanan-makanan hewani ya, seperti ikan, telur, daging, itu juga protein, tapi dengan cara masak yang benar ya. Nah, sehingga mendapatkan protein yang baik. Dan juga hewan-hewan laut itu tinggi sekali proteinnya. Dan ditambah karena cara pengolahan kita mungkin saja protein banyak yang hilang, sedangkan kita perlu nih protein yang tinggi, maka pemberian suplemen yang tinggi protein tapi aman buat ginjal itu seperti spirulina, gamat, itu bisa kita ambil sebagai pilihan kita untuk menambah protein yang baik dalam tubuh kita. Kemudian kita ambil makanan-makanan yang tinggi serat, ya, buah-buahan, sayuran, dan hindari yang mengandung pestisida ya. Nah, kita bisa ambil juga produk HNI dengan konsumsi extra food ya, HNI Health, sari kurma atau kurma itu bisa untuk menambah serat yang tinggi dalam tubuh kita, juga banyak sekali zat-zat mineral yang sangat baik di dalamnya. Yang ketiga itu kita lanjutkan ya, cek ya bahwa kita BAK rutin, tidak menahan BAK, BAB-nya juga rutin, ya, lebih tidak mencret ya, tidak diare atau juga tidak konstipasi atau susah buang air besar, jadi BAB-nya lancar. Kemudian juga asupan nutrisi yang kita makan itu kaya dengan gizi ya, dengan gizi tadi udah buah-buahan, sayuran. Selain itu kita harus mengurangi karbohidrat. Karbohidratnya dikurangi, perbanyak serat sayur, serat buah-buahan ya, dan juga protein yang baik, lemak yang baik ya. Jadi kita ambil minyak yang baik ya bagi tubuh kita, minyak yang mudah dicerna dan itu malah menyehatkan. Apa? Apalagi yang ada komorbid DM tadi ya, atau juga penyakit degeneratif lainnya, itu wajib tuh minum minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu sangat baik tuh, lemak yang baik. Jadi saran saya tadi
Kalau kita sudah mengetahui kondisi kita, maka jaga. Kalau tadi ada riwayat-riwayat tadi, maka kita wajib penjagaannya. Ya, saran saya tadi kita lakukan puasa, kemudian juga saat kita tidak puasa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, berbanyak protein baik, lemak yang baik, minyak zaitun, protein yang baik. Kita ambil kalau di herbanya itu spirulina, gamat. Kalau serat yang tinggi tanpa pestisida itu ada dalam ini Health sari kurma, ya. Green ya. Green itu tinggi serat, isinya klorofil yang baik ya, sangat baik itu. Bisa untuk isoman itu konsumsi green, oke, cakep banget ya. Ya, saat isoman kita makan green, makan sari kurma, wah itu rekomendasi banget ya. Dan pastikan BAK, BAB-nya normal ya. Nah, jadi kita harus berbanyak juga minum air putih. Nah, saya sarankan sekali itu minum ya. Minum yang cukup itu kalau kita rata-ratakan ya dengan berat badan orang dewasa itu minum itu 2,5 liter. Kalau dia aktivitas lebih 3 liter per hari. Ya, kalau anak-anak ya 2 liter. Kalau kita yang seukuran saya gitu ya, itu perlu 2,5 liter per hari. Nah, jangan kurang dari 2,5 liter. Minum air putih yang cukup itu juga meningkatkan imunitas kita, membuat metabolisme dalam tubuh kita menjadi normal, berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, kita insya Allah bisa bermain dengan COVID-19 dengan cara tadi kita jaga kesehatan kita, imun kita dengan makanan yang baik, cegah kegemukan ya, lakukan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup ya, jangan sampai panik. Rutinlah konsumsi suplemen kesehatan, makanan yang sehat. Dan tadi kita bisa baca ya di buku ini nih, bagaimana kita bisa menjaga diri dari kegemukan dan bagaimana sunnahnya manajemen makan ya. Insya Allah tubuh kita bisa kuat, sehat, tetap happy, tetap produktif di masa pandemi ini. Itulah dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana? Bekasi. Cak Abi nih. Luar biasa. Jadi program kami. Mulai. Assalamualaikum sahabat Achiever semua. Hari ini kita akan sharing kembali ya. Sekarang ini kita ketahui bahwasanya berita-berita ya, dan mungkin juga